Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin yang berbahagia, pertama sekali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita meyakini Dialah yang telah memberikan karunia yang begitu besar. Di antara karunia yang kita rasakan, kita diberikan hidup setelah kita dimatikan, dan itu sudah berlangsung sekian lama. Setiap hari kita tidur dan itu adalah kematian. Kemudian setiap hari kita dibangunkan kembali oleh Allah sampai hari ini. Nah, jadi ini adalah karunia yang begitu besar. Begitu kita bangun, ternyata kita betul-betul dibangunkan kembali oleh Allah. Maka yang kita ingat pertama sekali sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, yang kita ingat adalah yang menghidupkan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang kita lakukan? Kita puji Allah. Maka begitu kita bangun, kita langsung memuji Allah. Segala puji bagi Allah. Kenapa kita puji Allah? Karena Dia telah memberi kesempatan hidup, karunia yang begitu besar, yaitu kesempatan untuk hidup kembali setelah Allah mematikan ba'dama amata. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amata. Tidur itu adalah kematian dan dihidupkan kembali oleh Allah. Walaupun kemudian suatu saat kita akan kembali kepada Allah, meninggalkan dunia ini wa ilaihi. Semuanya pagi hari ini saya yakin yang hadir di sini, yang pertama sekali dia ingat dan kemudian dia puji adalah Allah Subhanahu. Yang kedua, tidak hanya karunia kehidupan yang Allah kasih, kita bisa menggerakkan badan kita ini, pikirannya sudah lapar, hatinya kemudian terasa lembut. Karena itu kita merasa Masya Allah, Allah tidak hanya memberikan nikmat hidup kepada kita, tapi Allah juga memberikan kesehatan. Bahkan ada yang rumahnya jauh, Pak Imam kita rumahnya jauh di Panang. Saya kira saya jauh, Pak Imam lebih jauh. Kalau satu siang dekat dari sini. Masya Allah. Mungkin ada yang jauh juga ini dari yang ada ini, yang musafir. Nah, ternyata Alhamdulillah Allah ringankan kita untuk beraktivitas. Karena apa? Sehat jasmani, sehat pula akal pikiran. Ada yang stres, ada yang sakit, alhamdulillah kita sehat. Walaupun namanya orang tua, sesehat-sehatnya orang tua, tapi kemudian bisa melangkahkan kakinya di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karunia yang tidak kalah pentingnya
mesti kita syukuri adalah apa? Tidak sekedar kita ini diberi hidup, diberi sehat, tapi kita ini dikaruniakan karunia yang begitu besar. Taat. Mulai sejak kita bangun kita ingat Allah. Kemudian setelah itu kita bersuci. Bahkan ada yang mandi, ya. Kemudian niat betul untuk langkahkan kakinya. Bahkan didahulukan dengan bertahajud di rumah. Masya Allah. Ya mulai wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka. Walaupun tahajud itu sunnah, tapi dia hidupkan setiap hari. Walau 2 rakaat tambah 1 witir. Masya Allah. Ini ketaatan yang luar biasa. Umat yang memang ya seperti yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, kuntum khairal ummatin. Umat yang terbaik karena pas setiap hari bangun sebut Allah, bersuci, tahajud. Wa minal laili fatahajjat. Ini layak untuk Allah apresiasi. Sehingga kemudian Allah mengatakan asa ayya ba'asa rabbuka maqaman mahmud. Ya, kebaikan bagi umat ini diangkat derajat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat terkhusus ya bapak ibu yang hadir di rumah Allah ini di masjid Nurul Watan, insyaallah ya, Nurul Watan ini, amin ya rabbal alamin. Diberikan ketaatan sampai kemudian hadir di masjid ya. Kemudian selesai pula sholat berjamaah. Masya Allah. Imam kita enak bacaan, menggugah, ya, menambah kekhusyukan kita. Kemudian kita berzikir. Yang hari ini yang saat ini kemudian yang mesti kita syukuri bagian dari ketaatan. Mudah-mudahan apa? Majelis ilmu. Duduk, berzikir, majlis ilmu, dan insya Allah sampai nanti terbit matahari. Kita tunggu sekejap, sekitar 10 menit, kemudian kita sholat sunnah 2 rakaat. Masya Allah. Ya, apakah namanya isyraq atau duha? Duha di awal waktu. Ini adalah ketaatan. Dan itu adalah bentuk kesyukuran kita kepada Allah karena apa? Karunia kehidupan yang diberikan kepada kita, karunia sehat yang diberikan kepada kita, dan kita ingin kita dalam ketaatan dan istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tidak hanya karunia itu yang Allah berikan, tapi juga adalah kasih sayang. Sehingga kemudian begitu datang mengunjungi, mana Ustaz Usihat? Ini Ustaz Usihat. Mana Imam Awak? Itu Imam Awak. Ya. Kemudian ada tadi orang tua yang mungkin ya pernah dulu mengikuti pengajian saya, aneh kemana Ustaz? Saya juga begitu, tengok mana jemaah-jemaah. Masya Allah. Ya. Ada yang sudah mulai saya kenal. Ya, alhamdulillah. Itu apa? Kasih sayang. Allah tanamkan kasih sayang di dalam diri kita, sehingga kemudian kita ini berempati, peduli, saling menanyakan, yang kemudian menimbulkan apa? Cinta, mahabbah. Dan cinta kita tidak lain dan tidak bukan adalah dalam rangka apa? Mencintai saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. La nuhibbu illa lillah. Cinta kita karena Allah Subhanahu. Ini kasih sayang Allah yang Allah berikan. Ya, bagian dari kasih sayang Allah, kita saling merindukan satu dengan yang lainnya, saling menanyakan kabar satu dengan yang lainnya. Apa kabar si fulan? Apa berita si fulan? Nah, kemudian ketika dia sakit, bagian dari kasih sayang yang ada dalam diri kita, kita mendoakannya. Semoga Allah menyembuhkannya. Kalau ada yang meninggal di antara kita, kemudian kita mengatakan berdoa, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosanya, berikanlah rahmat, kasih sayang kepada beliau. Ya Allahumma firlah warhamhu. Kemudian ya Allah, maafkanlah beliau, lapangkan kuburnya, jauhkan dari siksa
dari siksa kuburmu ya Allah, dan jadikan kuburnya bagian dari taman-taman surgamu ya Allah. Ringankan hisabnya kelak di akhirat ya Allah, dan masukkan dia ke dalam surga dan kekayaan. Indah nggak? Indah nggak Islam? Indah sekali ya. Dan itu adalah kasih sayang yang Allah anakkan kepada diri kita, yang kasih sayang itu kita pelihara, kita rawat, terus kita kembangkan ya, dalam keseharian. Alhamdulillah. Yang kedua, mari kita berselawat. Begitu juga menyampaikan salam kepada baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kekuatan apa sesungguhnya ya di dalam hidup ini yang berarti, yang besar ya, dan kekuatan itu tidak bisa disaingi, kekuatan itu tidak bisa dilemahkan sepanjang sejarah manusia. Kekuatan apa kira-kira? Bapak Ibu sekalian, maka saya yakin hadir di rumah Allah ini, di masjid ini, yang selalu datang ke sini ya, mengatakan kekuatan yang maha dahsyat itu, kekuatan yang besar itu, kekuatan yang nggak bisa ditandingi itu, disaingi itu, yang dilemahkan itu adalah kekuatan iman. Sepanjang sejarah hidup manusia ini, silakan diteliti. Kekuatan iman itu kekuatan yang sebenarnya, dan itulah yang menjadi risalah para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak Nabi Adam alaihissalam itu yang diajarkan tentang keimanan. Itu juga yang diajarkan oleh nabi-nabi setelah beliau, di antaranya Nabi Nuh. Walaupun sedih ya, dari keluarga ada yang menolak, sedih Nabi Nuh, masuk anak ya, ayo ikut bersama kami ya, beriman kepada Allah. Anaknya menolak, sedih. Seorang nabi ya, ternyata anaknya tak mau mengikuti ayahnya dalam keimanan. Kemudian sampai Nabi Ibrahim alaihissalam juga sama. Maka Ibrahim menjadi Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman. Begitu Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyempurnakan bangunan yang namanya adalah Ka'bah. Wa iz yarfa'u Ibrahimu qawa'ida minal bait, yang menjadi kiblat sebagai bukti keimanan hamba-hamba ini kepada penciptanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa Ibrahimu qawa'ida minal bait, dibantu dengan anaknya yang kemudian juga menjadi nabi dan rasul Allah, Ismail. Kemudian Allah mengatakan, Nabi Ibrahim berdoa apa? Rabbana taqabbal minna. Sebagai bukti keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan banyak sekali ajaran ya, yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kita ini, pada umat manusia, tentang pentingnya iman. Bahkan kemudian bagian dari simbol keimanan itu mengorbankan apa saja, gitu kan? Mengorbankan apa saja sebagai bentuk ya, bahwasanya kita betul-betul percaya kepada Allah. Begitu Allah perintahkan Nabi Ibrahim sembelih anaknya, apa yang Nabi Ibrahim lakukan? Maka dia turun di perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini anaknya yang menjadi bagian dari orang-orang yang mengimani perintah Allah,
Sehingga ketika dia berdialog, berdiskusi kepada anaknya, bagaimana anak, pandanganmu, pendapatmu? Aku melihat di dalam mimpiku, anni azbahuka. Ternyata anaknya ya sama dengan ayahnya. Ya. Anaknya kemudian mengimani apa yang diimani oleh ayahnya. Kemudian ini menjadi simbol dari keimanan, ya, pengorbanan seseorang yang luar biasa untuk mengokohkan keimanan, kan? Kita kenal dengan apa? Al-Udhiyah, ya, Al-Adha. Jadi iman itu ya, salah satu pilarnya adalah apa? Salah satu pilarnya pengorbanan. Ya. Di dalam prakteknya keseharian ada pengorbanan, dan itu dibuktikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, dengan anaknya Ismail alaihissalam. Begitu juga nabi-nabi setelah ya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ishak, sampai kemudian Nabi Yakub yang diklaim oleh orang-orang Yahudi, ya, berasal dari keturunan Nabi Yakub. Ketika Nabi Yakub di akhir-akhir kehidupannya, idza hadara Yaqub al-maut, dia kumpulkan anak-anak. Idza hadara Yaqub al-maut, apa yang ditanyakan oleh Nabi Yakub kepada anak-anak? Kalau aku pergi meninggalkan dunia ini menghadap Allah ilahi Rabbi, apa yang kalian lakukan? Maza ta'buduna min? Maka yang menjadi hal yang utama, ya, dalam pikiran dan kemudian itu yang ditanyakan oleh Nabi Yakub kepada anak-anak cucunya adalah maza ta'buduna min ba'di, perkara ini siapa kalian semua? Maka anak-anak yang menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaik, yang akan kami seperti Tuhan, iman, yang kami sebagai Tuhan nenek moyangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Walaupun kemudian mereka simpangkan, ya, mereka katakan mereka adalah Yahudi, padahal mestinya mengikut kepada ayah mereka, nabi mereka, ya, Nabi Yakub alaihissalam, ya, karena mereka buat pernyataannya begitu, kami akan menyembah, akan beriman kepada seperti imannya kalian. Tapi kenyataannya kemudian mereka simpangkan, ya, Taurat disimpangkan, begitu juga setelahnya, ya. Allah utus Nabi Isa alaihissalam dengan Injilnya, kemudian Injil itu disimpangkan, la haula wala quwwata illa billah. Sampai kemudian dari keturunan Ibrahim, dari anaknya Ismail, lahirlah seorang nabi yang menjadi penutup, yang menyempurnakan risalah kenabian, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menguatkan pilar-pilar keimanan. Pilar yang pertama dari pilar keimanan itu adalah apa? Meyakini bahwasanya Islam inilah jalan hidup. Ini yang pertama. Ya, dari pilar iman itu meyakini Islam ini adalah jalan hidup. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Kira-kira ada yang ragu nggak? Iya nggak Islam ke jalan hidup? Yang mengatur hidup kita ya Islam. Sejak kita bangun, masya Allah, seorang mukmin itu langsung dia ingat Allah. Itu luar biasa orang mukmin. Ya. Setelah itu kemudian dia bersuci tadi, ya sholat,
ya berzikir, ya itu mengokohkan, bilang bahwasanya ya hidup saya ini untuk Allah. Sejak saya bangun sampai saya tidur nanti, sampai saya mati nanti, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya ingin hidup saya di bawah naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waliyullah, pelindungnya adalah Allah. Nasirullah, penolongnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah dari kita yang ada yang meragukan Islam? Kalau masalah ekonomi tidak Islam Pak Ustaz? Masya Allah. Kalau masalah ibadah oke, Pak Ustaz. Sholat, saya sholat Pak Ustaz. Sedekah, jangan ditanya sedekah saya Pak Ustaz. Ya. Berhaji, udah berapa kali haji Pak Ustaz? Sebutlah ya ibadah-ibadah. Tapi mohon maaf Pak Ustaz, soal masalah ekonomi, saya meyakini ekonomi dari kapitalis yang bagus, ya, atau ya paham paham sosialis dan lain sebagainya. Nah ini berarti dia belum mengimani Islam sebagai jalan hidup. Islam sebagai jalan hidup tuh kita yakini, ya. Tentang apa? Bahwa Islam ini menyelesaikan, menjadi solusi bagi kehidupan kita, ya. Mau itu menyangkut pribadi kita, mau itu menyangkut urusan keluarga, mau itu menyangkut masalah kehidupan bermasyarakat. Bahkan kemudian kita meyakini Islam ini mengatur dalam kehidupan berbangsa itu besar, begitu juga bernegara, organisasinya pemerintah dengan kedaulatan, ya, kedaulatan, berdaulat, ada organisasinya, namanya pemerintah. Kalau di sini namanya Republik Indonesia. Itu, ya, Masya Allah, ya di dalam pemerintahan ini, misalnya dengan masalah-masalah awal syaksiah, kita ada pengadilan, ribut suami istri, ribut masalah gunung gini, ya, ini satu siat ini pakar. Kalau masalah-masalah hukum katanya bu ya. Islam sebagai sistem dan kita harus mengimani itu. Itulah krisis kita hari ini. Jadi kita ini krisis iman. Kita nak menganggap kehidupan berbangsa bernegara itu bagian dari keislaman yang harus kita yakini, yang mengatur hidup kita itu. Makanya kita mengatakan berdoa raditu billahi rabban wa bil Islam ini selalu merujuk kepada Islam, merujuk kepada jalan Islam, Al-Quran, Sunnah. Maka Rasulullah SAW ya, berpesan betul, alaikum bisunnati, jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalannya Rasulullah SAW, jalan Islam. Dan bagian dari jalan Islam adalah lebih sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'd, pemuka, pemimpin yang setelah Rasul itu ada khalifah, itu namanya khulafa'ur rasyidin, ya, yang dikenal dengan yang empat ini. Siapa? Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang kedua Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang ketiga Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang keempat Khalifah Ali bin Abi Thalib wa khulafa'ir rasyidin. Begitu juga sahabat-sahabat yang mereka lah bintang ke bintang di langit. Silakan kita ya, merujuk kepada kehidupan sahabat. Bagaimana sahabat itu, Masya Allah, ya, orang-orang yang adil dalam hidup, adil, memberikan solusi. Sahabat-sahabat itu begitu dia bertebaran, ya, angkat ke bumi Allah ini, Masya Allah,
Di situ kemudian berkibar bendera Islam. Kenapa? Memberikan solusi. Itu diyakini oleh umat ini. Bahkan ada yang mengatakan sahabat itu ada yang sampai ke Indonesia. Luar biasa. Dan kita melihat bagian dari dampak keberadaan sahabat itu. Yang kata orang, waduh, Timur Tengah itu sekarang begini Pak Ustaz. Mungkin pemerintahnya, mungkin kebijakan-kebijakan ya pemerintahnya, tapi masyarakatnya. Contoh ya, bagaimana sikap memaafkan. Lebat coklat di tengah jalan tuh tabrakan Pak, mobilnya apa, Land Cruiser atau lebih mahal dari Land Cruiser. Ribut, ini karena dulu ini lampu merah diterobos gitu. Apa yang terjadi setelah itu? Pokoknya ayo, itu dampak dari keberadaan sahabat yang berdakwah ke tempat itu. Mesir yang dikenalkan Fir'aun. Fir'aun itu dikenal dengan apa? Hijabnya. Tapi kemudian ya, begitu Mesir itu ditaklukkan, sahabat-sahabat hijrah ke Mesir, banyak sekali sahabat-sahabat Mesir. Sampai hari ini kita masih merasakan dampak. Walaupun mungkin kita sedih dengan keputusan pemerintah Mesir yang kerjasama dengan Israel, tapi kemudian masyarakatnya adalah masyarakat Muslim yang hidup. Nah, ini yang dikatakan oleh Allah SWT, hadi ummatukum ummatau ya, hidup. Tapi kalau ditengok pemerintahnya, warning kepala itu. Tapi kalau tengok umatnya, pergi ke Mesir. Makanya banyak anak-anak kita ya, datang ke saya, pakai, saya ingin ke Mesir. Oke. Tapi Mesir itu banyak Firaunnya nak. Nabi Musa ini banyak juga. Ya. Yang kau cari yang apa? Yang Musa atau yang Firaun? Yang Musa. Yang kemudian di situ sahabat-sahabat banyak ya berdakwah. Bahkan ketika ya penaklukan Mesir itu yang dipimpin oleh sahabat Nabi Muhammad SAW yang namanya Amr bin As, itu yang syahid Pak. Ketika penaklukan Mesir 3.000 sahabat, itu yang syahid. Nah, bagaimana sahabat-sahabat yang kemudian masuk ke Mesir sampai kemudian bahkan mereka beranak pinak di situ, insyaallah, dan menjadi ulama-ulama sampai hari ini. Mesir masih menjadi rujukan keilmuan, dan diantaranya yang kita kenal dengan apa? Al-Azhar. Ya, tidak hanya saya yang membanggakan Al-Azhar, itu umat ini yang membanggakan Al-Azhar sebagai apa? Menara keilmuan, menara ulama yang menghasilkan sudah jutaan ulama. Ya, dan dari ulama-ulama itu ada yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tradisi keilmuan itu sampai hari ini. Ini baru kita berbicara Mesir. Belum kita berbicara yang katanya sudah babak belur, Syam, Syria. Sampai hari ini ulama-ulama di Syria itu ubah cendawan di musim hujan. Padahal banyak ulama-ulama yang syahid. Dan di antara ulama yang syahid, bayangkan Pak, ya, dia ceramah ini, dan kami ini termasuk ya yang berguru kepada beliau-beliau walaupun tidak langsung, terutama ya yang selalu kita ini merujuk kepada kitab beliau ya, namanya Sa'id Muhammad Ramadan Al-Buti. Itu ketika fitnah terjadi, ya, musibah yang luar biasa terjadi di Syria beberapa waktu yang lalu, tempat beliau ceramah itu dibom. Ya, sehingga betul sebagaimana yang dikatakan oleh murid-murid beliau itu menginginkan apa? Syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang keluar dari rumahnya ya betul-betul dia niatkan untuk menuntut ilmu, man kharaja fi talabil ilmi, apa kata Rasulullah? Bahwa fi sabilillah. Awakku banyak bongaknya, tapi kalau niatnya menuntut ilmu, maka kita di jalan Allah. Kalau meninggal kita
atau kayak di Syria itu kena bom, ya, maka fisabilillah dia syahid, dicatat oleh Allah sebagai syahid, ya. Dan kita menginginkan begitu. Makanya perbanyak hadir dalam majlis-majlis ilmu agar kalau Allah mewafatkan kita, kita wafat dalam keadaan syahid. Payah mencari syahid. Kalau ke kedai kopi syahid Pak Ustaz. Saksi apa? Saksi kopinya. Tapi kalau ini betul-betul ya syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala hatta yarji. Ini tadi saya minta maaf kok saya begitu mau masuk ada anak pakai kaos. Habis sholat saya pengen makan anak tuh. Nah, nampak lagi ada kaos kamu tadi. Dan baru mau masuk, kemudian beliau berdiri. Apa tuh Pak Ustaz? Kan ada yang di depan itu. Mungkin tuh perlu dia apa juga. Dia sepadai. Berdiri di situ mau duduk dia. Takut saya dia mau terjun ke bawah. Nah, udah sholat. Dulu Pak Ustaz. Sholat dulu. Nih. Dan masuk dulu. Ya, masuk ke dalam tadi. Habis sholat saya pengen apa lagi enak ini. Ada, masih, aman. Takut bisa mau terjun. Ya. Nah, kaos hitam dia terjun. Kita tengok nggak ada. Atau dia panitia gitu ya. Ada apa? Mudah-mudahan anak lama ya. Saya khawatir kan, terjun. Katanya dia mau nongkrong di apa itu kan ada naik sedikit kan di apa kita itu dia mau nongkrong di situ lah. Takutnya dia mau terjun ke bawah. Ini usaha air itu alhamdulillah ya. Ada ajak dia masuk, ya. Nah, pastikan dia masuk. Tapi setelah sholat sampai ada dia nanti. Alhamdulillah. Jadi kita dalam menuntut ilmu dan insya Allah kalau takdirnya Allah kita diwafatkan dalam keadaan syahid. Banyak orang syahid dalam Syekh Ramadan Al-Buti di tengah konflik ya dia mengaji bahkan dia menjadi guru dari sekian guru-guru kita. Jadi dia guru dari guru-guru kita. Masya Allah. Ya qadarullah sesuai dengan niat dan janji beliau syahid insyaallah di jalan Allah Subhanahu di tengah konflik ya. Dan banyak di bumi Allah ini wilayah-wilayah konflik dan konflik yang kita saksikan sampai hari ini adalah saudara-saudara kita di Palestina. Kalau bukan karena iman, hanya karena sebatas tanah air, iya, betul. Ada masalah hak yang dirampas, ingin mengambil haknya yang dirampas, iya betul. Kebebasan mereka yang dibelenggu, iya betul. Tetapi yang paling penting, yang paling pokok dan itu yang menguatkan perjuangan mereka, sehingga anak-anak mereka pun terdiri di atas itu. Yaitu apa? Keimanan. Mereka mengatakan, mungkin bukan kami yang membebaskan Baitul Maqdis itu, tapi minimal kami sudah memulai apa yang menjadi nubuatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Janjinya Rasulullah akan memenangkan umat ini dan di akhir zaman akan terjadi perang fisik umat Islam ini dengan musuh-musuhnya, dengan musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kemudian di akhir zaman itu ya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala membuat batu berbicara, membuat pohon berbicara ya. Hai muslim, ini ada Yahudi di belakangku ini, kata pohon. Hai muslim, ini ada Yahudi di belakangku nih, kata batu ya, bunuh dia. Dan itu Rasulullah SAW yang mengkabarkannya kepada kita. Sekarang saya tanya, apakah kita mengimani itu? Kenapa? Karena memang yang terjadi di dunia ini Yahudi ini yang rusak. Karena iman kita betul, yang terjadi betul, mereka tidak hanya merusak kita ini ya dari sisi keyakinan, tapi dirusak kita di ekonominya, dirusak kita kemudian ya dalam permasalahan hukumnya, dirusak kita dalam hal-hal sampai akhirnya anak perempuan kita rusak, rumah tangga kita rusak, kehidupan berbangsa kita rusak, kehidupan bernegara kita rusak. Dan umat inilah
mana keimanan mereka yang akan menjadi solusi bagi keamanan negeri-negeri. Jadi kalau ingin baldatun thayyibatun itu umat ini. Kenapa umat ini yang akan mewujudkan thayyibatun warabun ghafur itu? Karena memang umat ini yang beriman. Kita menjalankan kehidupan kita ini tidak hanya sekedar sesuai dengan SOP perusahaan, tidak hanya sesuai dengan SOP kalau kita bekerja di mana atau kita menjadi guru di mana. Bukan sekedar kita ini ya kan mengikuti SOP itu, tapi apa? Karena keimanan. Hidup ini mencari ridha Allah. Walaupun kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikannya rezekinya kepada kita, diberikan kemudahan dalam hidup kita, diangkat derajat kita. Ya, tidak hanya kemudian Allah yang mengangkat derajat kita di sisi Allah, tapi dalam kehidupan dunia diangkat derajat kita, dimuliakan kita ya dari yang lainnya. Itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sedang berperang dimenangkan oleh Allah, dan Allah punya skenario yang luar biasa untuk memenangkan hamba-hambanya. Kemenangan di akhirat pasti, kemenangan di dunia juga Allah kasih. Walaupun kemudian pejuang-pejuang Palestina sedikit dibandingkan dengan Israel yang dibantu oleh sekutu-sekutunya. Kita teringat dengan perang Ahzab, sehingga kemudian kita abadikan ketika kita bertakbir wa hazamal ahzab wahdan, betul ya. Itu terkait dengan perang Ahzab ya. Kaum musyrikin, munafikin, Yahudi bersatu padu untuk menghancurkan agama ini. Maka dikatakan perang Ahzab. Ahzab itu karena apa? Banyak orang bersekutu, bersatu padu untuk apa? Menghancurkan Islam, bunuh Rasulnya, membunuh pengikut-pengikutnya ya. Kalau perlu tidak ada lagi secara Islam itu di permukaan bumi. Nah, itu keinginan mereka, tapi Allah punya skenario yang luar biasa ya. Maka Allah katakan dalam surah Al-Ahzab itu, minal mu'minina rijalun sadaqu. Kalian boleh katakan orang mukmin tuh, orang-orang Islam tuh, Muhammad dan pengikutnya itu Allah, ada gitu. Itu orang-orang terhina dalam pandangan mereka. Tapi kemudian Allah memberikan minnah, nikmat, karunia kepada mereka. Boleh kalian menganggap mereka hina, boleh kalian menganggap mereka kecil, boleh kalian menganggap mereka nggak ada apa-apa. Tapi Allah katakan, kami ingin menjadikan orang yang kalian hinakan bernilai di sisi kami. Kami menangkan dia, kami jadikan mereka pemimpin pewaris. Nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ardi wa naj'aluhum a'immatan. Kami jadikan mereka pemimpin. Jadi nggak mustahil ya. Dan itu hari ini yang menjadi syarat dari syarat pejuang Palestina itu gencatan senjata, kata orang pejuang Palestina. Gencatan senjata kata Israel, ya udahlah ke Amerika, uangnya mati ya, tapi mati. Sementara pejuang-pejuang Islam ini mati dia dicari. Wa minhum man qadha nahbah, syahid. Dalam menuntut ilmu aja kita berharap syahid, apalagi ketika mengangkat senjata ketika peperangan itu menjadi sesuatu yang sudah diwajibkan. Nggak ada jalan lain untuk membebaskan bumi Allah itu kecuali dengan mengangkat senjata. Bayangkan satu-satunya negeri hari ini yang dijajah di permukaan bumi adalah Palestina, bumi Allah yang semestinya kita umat ini bangkit ikut mensupport perjuangan kemerdekaan itu. Tapi kemarin pas ada Pak Gubernur katakan, gimana Pak Gubernur, izinkanlah kami ini berangkat. Anda Ustaz dan saudara-saudara kita juga bisa mengatakan, insya Allah kami mewakili umat Islam. Maka jangan sampai kita sakiti pula mereka nih, mohon maaf Ustaz ya. Oh itu yang berjuang di sana itu sebulan itu enggak Islam, oh itu Syiah. Jangan sampai pula kita begitu ya. Kita tidak melakukan apa-apa menyakiti pula mereka dengan
untuk kita la haula wala quwwata illa. Tapi kalau jemaah Nurul Waqaf ini saya ya semuanya insya Allah sama dengan imamnya, sama dengan Ustaz Buya Bodak itu ya. Ada Buya Fajri, ada Buya Gusihan. Ini guru saya Pak. Jadi tadi begitu nengok ada Buya Gusihan, ada lah klemper-klemper saya bilang. Karena beliau adalah guru saya kan. Ya. Nah, jadi kalau salah Ustaz, kalau yang kesilam ya kan, tolong dikembalikan. Dan hilang ya. Jadi kalau nanti aku tak betul sampaikan Ustaz Isran tadi itu yang betul ya. Ikuti beliau ya, jangan ikuti saya. Bapak dan Ibu sekalian kaum muslimin yang dirahmati Allah. Jam berapa sekarang? Belum ya? Masih lagi? 2 menit lagi. Jadi gimana? Kepada apa Islam yang sedang kita jalankan ini, Islam yang memberikan apa? Jalan keluar bagi masyarakat. Dan tidak ada ya di dalam Islam kecuali ada jalan keluar. Bayangkan ketika Allah mengatakan dalam surat Fatir, wahai hamba-hamba. Tapi di sini Allah menyapa dengan kalimat hamba-hamba, bukan orang yang taat, tapi orang yang penuh dengan maksiat. Mungkin kalau kita persenkan kemaksiatan itu 99% bermaksiat. Mungkin dia membunuh orang, zolimnya udah luar biasa. Tapi kemudian Allah menyapa dia dengan mengatakan, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Bahasanya Allah lembut sekali. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Yang kezalimannya itu sudah yang hampir menyamai Fir'aun. Mungkin ada umat ini, aku ingin kayak Fir'aun. Itu, mohon maaf ini, kalau ada orang Pangeran Hidayat di sini, mohon maaf. Sampai ada 3 orang di Pangeran Hidayat, gelarnya Fir'aun. Yang di depan rumah saya itu sedikit ke sana, bapak tuh Fir'aun, karena Pak Fir'aun. Ya tenang aja dibilang Pak Fir'aun. Nah, mungkin kalau ada yang beli Panger ini tahu tuh, ya jalan Pangeran Hidayat. Ayo. Ada lagi yang di dalam itu Allah yarhamu. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan kalau kita lihat dari ya kehidupannya di akhir-akhir itu dia ada kembali ke jalan Allah. Ya, waktu itu saya lagi khutbah di salah satu masjid. Saya kaget karena udah lama ya abang ini hilang. Karena panggilannya Fir'aun juga, ini Fir'aun. Ini mohon maaf ya. Saya lagi khutbah, tengok kok ada si ini Fir'aun di pojok sana, udah pakai Ustaz Kusian. Nah, ada rasa bangga ya. Sampai selesai khutbah, kemudian saya diminta jadi imam, habis begitu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu selesai salam kedua, bisa lahi tawang judenda dan kasih Fir'aun. Ya Allah bangsa belum. Ampun tak balik oleh Pak Ustaz. Ampun insyaallah itu Ustaz. Itu orang-orang alhamdulillah. Qadarullah tak lama setelah itu ya beliau diwafatkan oleh Allah. Kita enaknya mantan preman kayak gitu. Ya mantan Ustaz. Mantan Ustaz tuh Ustaz Misra tuh Allah jangan doakan saya. Mantan kiai kacau lagi kan. Mantan buya ini jadi buayo. La haula wala quwwata illa billah. Jangan Pak ya doakan saya untuk istiqomah bagaimana ustaz-ustaz kita yang lain ya istiqomah dengan Islam. Kenapa? Kita meyakini tidak ada masalah dalam hidup kita kembali pada Islam, sehingga kemudian Allah mengatakan wahai hamba-hambaku yang kezulimannya sudah luar biasa, yang sudah merajalela, la taqnatu min rahmatillah. Mungkin ada dari mereka ini ada mungkin ambogolah neraka. Ini banyak yang datang ke saya. Bis, tak ada bang golek. Penghuni neraka terserahlah. Kalau Allah ingin masukkan ambo ke neraka, kok masuk. Iya, bang. Tak dolan. Kadang dia ngomong begitu saya tantang betul. Iya, bang. Ambo doa, jangan. Saya sebut surat Fatir ini. Abang sudah membunuh berapa orang? Abang sudah melakukan kezaliman apa? Abang sudah mengkhianati banyak amanah apa? Aduh, paling ini menjadi seperti
kalian petang minum kalian mesti Allah menyapa. Orang sudah banyak melakukan kezaliman yang tidak sebanding dengan kezalimannya apa melakukan. Maka Allah menyapa dia dengan mengatakan dengan sapaannya, wahai hamba-hamba yang telah melampaui. Itu bagaimana Allah ini membuat orang itu optimis selagi belum tertutup hati. Dan masalah hati ini kan urusan seseorang dengan Allah kan. Mungkin orang lain mengatakan alata tutup hati pajak itu belum tentu dalam pandangan Allah. Berapa banyak orang menghina Islam hari ini, berapa banyak yang tadi Al-Quran dibakar, ya kan? Yang di Denmark itu akhirnya dia masuk Islam. Khalid bin Walid itu sampai dia berusaha untuk membunuh Rasulullah ketika di perang Uhud, tapi Allah kasih hidayah kepada mereka. Nah, itu yang dikatakan oleh Allah itu, jangan berputus asa dari rahmat. Nah, salah satunya ada orang-orang kayak gitu masuk Masjid Nurul Waton. Kalau di Rangka boleh lah. Maaf, dekat sini dulu terkenal juga. Tapi jangan pernah masuk gitu Pak ya. Dari kawan-kawan, Miss, Anda masuk situ dah. Alhamdulillah ya, di dekat situ ada rumah Allah. Mudah-mudahan nanti terpanggil ya hati saudara-saudara kita untuk datang ke sini. Ya nanti ini kita punya kewajiban ya, keluar dari sini ini mengajak. Karena Islam itu agama dakwah, mengajak orang lain, menginformasikan yang nggak boleh memaksa, tetapi mengajak, menginformasikan, apalagi dengan memberi contoh, dan orang kemudian melihat ya udah apa ke tobat dia. Dan kadang ada orang melihat lihat betul nggak Ustadz nih istiqomah, sampai akhirnya hidayah Allah menyapa mereka dengan izin Allah. La taqnatu min rahmatillah ya, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Menghapus dosa itu gampang bagi Allah. Begitulah Allah menyapa, dan begitulah yang kita imani dari Islam ini. Islam sebagai sebuah jalan hidup, solusi hidup apapun masalah kita. Ini baru satu pilar dari 3 pilar iman ya. Maka yang pertama sekali, pahami Islam itu dengan baik, sehingga kemudian mungkin ada kita merasa banyak mana aturan dalam Islam ya. Tapi coba kita renungkan ya, ketika kita bangun, ketika kita ya Allah Kau berikan aku hidup, ya Allah telingaku masih ada, masih bisa mendengar, ya Allah mataku masih bisa melihat, tengok tetangga telinganya lah hilang sebelah ya, bercakap hilang telinga sebelah, ada yang hampir putus ini ya, ada dulu preman pasar Kodim nyium putih oleh Pak Ustaz. Alay ini apa sih Pak Ustaz? Atau mau diputihin lagi? Pak Ustaz, alhamdulillah. Jadi begitu orang dengar si fulan itu ikut saya, ini kubang dulu, tak ada yang berani nyentuh mereka. Ayo, jadi pegang-pegang pesantren kok, jadi apa? Sampai mau buruh itu. Biasanya kan kalau udah ada lewat terus kita kadang beli keramik, beli apa kan, kadang mereka minta duitnya, ini mohon maaf kalau yang buru-buru ini mohon maaf ya, waktu itu di situ ya. Nah, begitu dia mendengar pondok ini ada preman, dia mantan preman di situ, yang singkong ini minta tuh, aneh Allah. Alhamdulillah, masya Allah, itu kekuatan iman. Walaupun ini kita masih banyak maksiat, ya maksiat itu ya mungkin maksiat hati ya, yang marah itu maksiat apa? Maksiat keimanan. Ini yang berat, apalagi sampai kita melecehkan Islam. Naudzubillah dari kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala ya, memahami dengan baik, kemudian kita yakini bahwasanya Islam inilah satu-satunya tuntunan dalam hidup kita. Siapapun kita, apapun latar belakangnya, Allah juga tidak melihat yang masa lalu. Ya, kalau dah masa lalu apa kata Allah? Sudah mangkat salaf kelas, dah nggak ada.
Allah hitung dari yang sekarang. Kamu betul kembali ke jalan Allah. Kamu betul kembali kepada fitrah. Maka Allah hitunglah amal. Dan ketika dia beramal, dilipat gandakan. Amal itu kan dilipat gandakan. Yudha'if. Ya, tidak hanya sekedar dilipat gandakan. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Pahalanya pun dilipat gandakan oleh Allah. Amin. Begitu dia bermaksiat, baliknya kalau Ustaz maksiat dia balik, Allah hanya hitung saja. Begitulah keadilan Allah. Ini orang ini apa? Yang ila dari sini masuk surga, walaupun kemudian manusia tak. Anda memilih antara ini lah manusia, ya. Itu Yahudi aja lah. Karena kita belum merasakan azabnya kubur, apalagi kemudian azab Allah di akhirat. Karena itu, ya, yang paling pokok. Nah, ini bidang saya juga kan. Ya, saya kuliah di Al-Azhar ini, kalau Ustaz usia hukum banyak masalah syariah, tapi walaupun beliau juga, insya Allah ditanya apapun bisa. Ya, saya ini tak khususnya itu, ya di bidang apa akidah. Ya, termasuk masalah aliran-aliran. Itu aliran aku Pak Ustaz. Aliran Sunisia, aliran Sungai Kampar, aliran aku, aliran Susah, aliran A. Insya Allah ya kita bisa berdiskusi. Walaupun saya enggak mungkin kayak di Facebook itulah heboh. Saya kalau saya datangin ustaznya, saya datangin orangnya, apa masalahnya? Makanya saya tidak terkenal, ya. Sehingga apa? Karena orang kan karena debat, keren. Kalau saya enggak, saya masih keren itu. Keren cuma cucuran masih sedikit ya. Belum keren lah. Nah ini Pak dan Ibu sekalian, ada dua lagi yang sebenarnya ya menjadi pilar juga dari pilar keimanan, dan iman itulah kekuatan. Yang kedua adalah meyakini bahwasanya umat Rasulullah adalah umat antar, maka taat kita kepada Rasulullah SAW. Kita kepada persaudaraan kita kokohkan, kepercayaan sama Muslim harus kita kuatkan. Nah yang ketiga dari pilar iman itu adalah meyakini kerja-kerja kita ini, ya, amal-amal kita ini, kalau dia adalah amal-amal soleh, maka Allah akan support amal soleh. Allah akan tolong kita kalau ada masalah kita dapat amal soleh. Maka perlu ikhlas. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kita perlu apa? Istiqomah. Karena keistiqomahan itu insya Allah yang yang menghilangkan nanti rasa apa? Rasa ragu-ragu, ya. Ragu-ragu itu karena istiqomah. Aneh-aneh kata orang, aneh-aneh itulah. Akhirnya tidak begitu. Walaupun terpatih-patih, ya, dari rumah dia supaya enggak ya. Itulah jam 5. Walaupun mungkin di awal terlambat, ya, masbuk. Jadi Mas Bunker karena sering terlambat. Ada Facebooker, ini ada Mas Bunker karena sering terlambat. Yang kacau itu kalau imam terlambat. Kalau kita terlambat itu masih Allah maafkan. Kalau imam terlambat mending jemaah. Siapa jadi imam? Alhamdulillah walaupun jauh dari mata beliau sudah mengakhir di sini. Nah, jadi jazakumullah khairan Bapak dan Ibu sekalian. Ini kalau diperpanjang bisa panjang. Nah, kita persingkat saja. Karena penciuman saya ini udah mulai tajam kalau mana? Iya kan? Kali taklim mereka. Alhamdulillah disiapkan sarapan dan tentunya kita berdoa untuk keberkahan yang dari apa yang kita makan, kita minum, ya, keberkahan dari pikiran-pikiran dari amal-amal soleh, dan kita berharap keberkahan juga bagi yang sudah bersedekah, ya, sedekah subuh, ya Allah, ya, sedekah subuh, kita S2 Pak, sedekah subuh, ya, apalagi kalau istiqomah, istighfar, ya. Jadi mudah-mudahan ya mungkin kita ini dan jamaah-jamaah yang ada di sini ya senantiasa Allah kuatkan iman dan takwanya dan beroleh keberkahan dari Allah. Dan tidak ada satu pun dari jamaah yang ada di sini begitu keluar dari masjid ini kemudian kecuali Allah ampunkan dosa-dosanya. Amin. Pengen diampunkan dosa-dosanya? Amin kan? Amin. Tak mau nyebut amin. Amin. Yang kedua, ya, jemaah-jemaah khususnya yang hadir pagi ini, ya, tidak ada yang beranjak dari sini kecuali kemudian Allah lapangkan rizkinya. Amin.
cuma yang nggak mengaminkan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, jemaah-jemaah yang hadir di kuliah subuh ini, ya Allah berikan keberkahan, Amin. ya, dari aktivitas semua. Amin. Ya rabbal alamin. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.